Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah kajian problematika pendidikan matematika. Saya harapkan kepada kalian selalu optimis dalam kuliah, dalam menggapai ilmu, dalam belajar di akhir-akhir semester ini ya. Khusus Anda yang bisa dikatakan ya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting ya, karena dalam mata kuliah ini nantinya Anda akan berkenalan dengan variabel-variabel penelitian dalam konteks problem pendidikan matematika, dan tidak tutup kemungkinan dalam variabel-variabel nanti yang Anda akan kenali ada variabel yang kemungkinan Anda akan angkat dalam variabel penelitian di tugas akhir Anda nanti. Oke, sehingga itu saya harapkan kepada Anda jangan di skip video ini sampai habis. Anda saksikan penjelasan yang saya akan berikan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah variabel afektif dalam pembelajaran matematika ya. Afektif itu berarti berkaitan dengan sikap ya, sikap respon terkait dengan pembelajaran matematika. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang Anda harus jawab, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu mengarah kepada sesuatu yang pernah Anda alami semasa Anda duduk di bangku sekolah dasar, SMP maupun SMA, bahkan di perguruan tinggi. Meskipun Anda memilih jurusan pendidikan matematika, tapi kadangkala sikap-sikap tersebut atau perasaan-perasaan tersebut itu masih ada, karena bisa dimaklumi karena kita manusia ya. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab terkait dengan afektif ini ya dalam pembelajaran matematika. Oke. Bagaimana perasaan atau respon Anda setiap kali melihat jadwal pelajaran dan pada hari itu terdapat jadwal mata pelajaran matematika? Pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan atau respon Anda ketika sudah berada dalam kelas dan 5 menit lagi guru matematika akan memasuki ruang kelas? Nah, kebetulan pada saat itu jam mata pelajaran matematika ya, dengan berbagai macam prasangka yang kemudian pada saat itu keluar dalam diri Anda. Itu bagaimana perasaan atau respon Anda ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan atau respon Anda ketika guru matematika telah menyampaikan materi dan memberikan contoh soal, dan guru tersebut berkata ya, silakan siapa yang bisa menjawab soal nomor 1 dan 2. Kalau masih tidak ada yang maju ya berarti sekarang ibu, kebetulan gurunya perempuan, yang tunjuk untuk mengerjakan di papan tulis atau maju di depan. Bagaimana respon Anda ya pada saat itu ketika Anda yang ditunjuk untuk mengerjakan soal matematika? Kemudian bagaimana perasaan Anda ketika sudah masuk jam pelajaran matematika namun guru matematika tersebut berhalangan? Oke. Jadi bagaimana perasaan Anda ya? Nah, itu ketika sudah masuk jam pelajaran namun guru matematika tersebut berhalangan masuk. Nah, tentu kalau pengalaman kita tidak usah dipungkiri, pasti ada yang sebagian besar ada senang ya, tapi ada juga yang tidak senang. Nah, jadi kita berada pada posisi senang atau yang tidak senang ya. Jadi kita jawab sendiri-sendirilah ya. Oke. Tentunya pertanyaan-pertanyaan atas tentu saja memiliki jawaban yang beragam ya. Jawabannya sangat beragam dan bervariasi karena itu keluar dari dalam diri kita, pemikiran kita, pola pikir kita, dan pola sikap kita dalam merespon pelajaran matematika ya. Jadi ada yang cemas, kemudian ada yang takut, kemudian ada yang gugup, kemudian ada ketidaksukaan, kemudian respon negatif yang lainnya ya. Bahkan juga selain respon negatif ada juga yang senang ketika
belajar matematika, semangat dalam belajar matematika, dan rasa ingin tahu sangat tinggi ketika setiap menerima materi pelajaran matematika. Kemudian termotivasi untuk belajar matematika. Jadi kesuksesan belajar matematika juga dipengaruhi oleh ranah afektif seperti yang telah dijelaskan di atas, sehingga itu variabel-variabel yang terdapat pada ranah afektif harus dijadikan bahan perhatian. Jadi kesuksesan belajar matematika itu sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel ya, beberapa variabel yang akan nantinya nanti Anda akan dapatkan pada slide berikutnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan tadi itu semuanya mengarah kepada variabel ranah afektif ya. Ada yang cemas ketika belajar matematika. Mendengar kata matematika saja setiap orang punya respon yang berbeda-beda ya. Karena stigma matematika itu sangat susah, itu sudah melekat dari dari ketika dia mengenal matematika di sekolah dasar, SMP dan SMA. Dan itu pun sebenarnya ada kata mengapa dia tidak mengapa matematika itu ditakuti, mengapa ketika dia belajar matematika merasa gugup. Ada faktor-faktor yang kemudian mengantarkan dia pada kesimpulan tersebut. Nah, tentunya faktor-faktornya sangat beragam juga. Ada faktor gurunya, ada faktor model pembelajarannya yang digunakan oleh guru tersebut, dan faktor kebiasaan belajar oleh siswa itu sendiri ya. Oke. Jadi jika respon-respon yang kemudian kita berikan terhadap matematika itu sifatnya negatif, maka diminimalisir, dan ketika anak didik kita itu ketika belajar matematika menghasilkan respon atau sikap yang positif, maka itu harus dioptimalkan ya, karena itu menjadi modal dia untuk bisa menggali lebih dalam lagi terkait dengan materi matematika itu sendiri. Oke. Jadi inginnya salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah selain ranah kognitifnya juga ada penalaran, pemecahan masalah, berpikir kritis, ada juga yang mengarah kepada sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Ini Badan Sertifikasi Nasional Pendidikan ya. Jadi tujuan pembelajaran matematika selain maknanya kognitif terkait dengan pengetahuan, ada juga berkaitan dengan ranah afektif ya, bagaimana sikap. Nah, itu yang kemudian sangat mempengaruhi juga dengan keberhasilan belajar matematika itu sendiri. Oke, sekarang kita akan kenali beberapa variabel yang ada pada ranah afektif ini ya, sangat mempengaruhi terkait dengan hasil belajar matematika. Oke, variabel penelitian matematika ranah afektif ya. Yang pertama, ya, motivasi belajar matematika ya, motivasi belajar matematika. Jadi kita setuju bahwa setiap kita mempelajari sesuatu, setiap kita melakukan sesuatu, itu tergantung dari motivasi kita juga. Sejauh mana motivasi itu mengantarkan kita kepada penguasaan sesuatu itu, ya. Terkait dengan motivasi belajar matematika, di sini katakan bahwa motivasi belajar matematika yang dimaksud di sini adalah sebagai suatu dorongan yang muncul pada diri seseorang siswa tersebut dengan semangat melakukan kegiatan belajar matematika untuk tujuan yang dikehendaki. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa namanya manusia kan motivasinya naik turun. Nah, motivasinya naik turun. Bagaimana motivasinya selalu ada? Tentunya ini harus dipelihara, harus dijaga kondisi seperti itu agar kegiatan belajar matematika itu dapat dia lewati, lalui, dan dia pelajari sebagaimana mestinya. Nah, sehingga porsi-porsi matematika itu bisa tersampaikan dengan baik pada dirinya ya. Nah, yang dimaksud sini motivasi adalah dorongan ya. Sehingga seperti yang kita ketahui motivasi itu kan ada dua ya. Ada dorongan dalam diri, ada dorongan dari luar. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, dorongan dalam diri atau dorongan dari luar? Tentunya dalam diri ya. Dorongan dalam diri, karena tanpa melihat
keadaan luar, tapi ketika dia mempunyai motivasi sangat tinggi, punya keyakinan, punya optimisme yang kuat terkait dengan bagaimana dia bisa belajar, tentunya itu lebih diprioritaskan. Tapi tidak menutup kemungkinan harus juga motivasi eksternal itu harus ditumbuh kembangkan juga ya. Oke, jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa itu sendiri. Nah, sama dengan halnya Anda ya. Motivasi kuliah ini apa? Sehingga itu motivasi-motivasi yang ada dalam diri kita, yang berasal dalam diri kita itu sangat kuat pengaruhnya dalam mempertahankan eksistensi belajar kita ya. Ketimbang yang dari luar. Sehingga itu kalau seseorang memiliki motivasi belajar yang tinggi, motivasi instruksinya lebih dia tonjolkan, dia paham bahwa saya butuh matematika, ilmu pengetahuannya saya butuh untuk kehidupan sehari-hari ke depan nanti. Saya butuh belajar matematika supaya ketika misalnya dia berada di tingkatan SD, saya butuh belajar matematika agar di SMP saya tidak kesusahan. Begitupun juga saya butuh belajar matematika SMP, untuk apa? Di SMA saya tidak kesusahan, karena matematika kan sifatnya hierarki bertangga dari awal, punya struktur ibaratnya anak tangga, tidak mungkin melalui anak tangga keempat kalau tidak melewati anak bertangga ke satu atau ke kedua. Nah, ini adalah motivasi intrinsik yang secara sadar memberikan sumbangsi eksistensi kita belajar sesuatu ya. Kemudian motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar belajar tadi ya. Faktor-faktor di luar belajar itu seperti apa? Di luar situasi belajar. Misalnya faktor guru juga ada berperan situ. Faktor lingkungan sekolah juga ada. Misalnya faktor guru. Coba Anda bayangkan, matematika itu kan sudah dianggap stigmanya ya susah. Kemudian guru yang membawakannya juga ditakut. Nah, mata pelajarannya ditakut, kemudian gurunya ditakut. Nah, tentunya siswanya ketakutan yang ada nanti ya. Ketakutan yang ada. Meskipun mereka tenang, dia memperhatikan pembelajaran guru yang dibawakan, tapi ketika sudah ketakutan yang muncul, maka konsentrasi belajar kita tentunya tidak akan semaksimal ketika kita dalam posisi tenang, posisi yang stabil dalam menerima pembelajaran. Kemudian faktor lingkungan kedua, kemudian faktor sekolah juga, lingkungan belajar, bagaimana keadaan ruangan, fasilitasnya juga itu sangat mempengaruhi. Kadangkala saya tidak suka matematika, tapi ketika saya masuk dalam kelas, wah, di sana sudah tersedia alat peraganya, sudah tersedia model media-media pembelajarannya, bahkan guru yang membawakan itu asik, enak. Nah, tentunya lama kelamaan dia akan secara tidak sadar dia melewati proses belajar matematika itu, dan akhirnya dia tahu. Sehingga ketika dia mengikuti ujian semester dan akhirnya mendapatkan nilai yang optimal, nilai yang maksimal ya itu. Karena kenapa? Karena ada faktor-faktor dari luar situasi belajar ya. Karena kenapa? Karena motivasi ini sangat penting. Pada dasarnya materi pelajaran itu yang diberikan oleh guru sesuai kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bukan sesuai dengan keinginan peserta didik ya. Karena beda ya. Ketika yang mereka inginkan ini, mereka menginginkan misalnya mereka menginginkan perkalian, tapi yang mereka butuhkan baru dalam penjumlahan, maka harus diberikan penjumlahan. Nah, itu misalnya. Jadi dalam belajar matematika, kurikulum itu memandang bahwa memberikan materi itu sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan sesuai dengan keinginan siswa ya. Sehingga itu motivasi belajar itu sangat dijaga ya. Nah, sehingga itu setiap belajar
guru di awal pembelajaran membangkitkan motivasi belajar, mengaitkan materi-materi belajar ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ini kesimpulan hasil penelitian tentang motivasi belajar matematika. Jadi beberapa penelitian yang Pak pernah lihat, artikel-artikel jurnal, semuanya berkesimpulan terkait dengan motivasi belajar dengan hasil belajar, korelasinya seperti apa. Nah, ini korelasinya ya. Jadi semakin tinggi motivasi belajar matematika, siswa berkontribusi positif terhadap hasil belajar matematika siswa. Kemudian semakin rendah motivasi belajar matematika, siswa berkontribusi negatif terhadap hasil belajar matematika siswa. Sehingga motivasi belajar ini sangat penting untuk dijaga agar mereka selalu termotivasi, dan tentu ada yang memberikan motivasi, yaitu guru. Sehingga faktor guru ini juga sangat penting untuk bagi yang sudah memiliki motivasi, bagaimana motivasinya selalu bisa dijaga, dan bagi yang belum memiliki motivasi, bagaimana guru itu merangsang peserta didik untuk bisa memiliki motivasi belajar. Ketika dia sudah memiliki motivasi belajar, tentunya dia siap menerima tuntutan-tuntutan materi tersebut. Dia siap akan mempelajarinya, dan dia setiap juga akan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari guru tersebut. Jadi ini variabel motivasi belajar matematika ya. Pengaruhnya kalau motivasinya tinggi berarti hasil belajarnya bagus, positif. Motivasinya rendah, hasil belajarnya juga negatif atau rendah. Oke. Kemudian faktor variabel yang berikutnya ini minat belajar ya. Minat belajar matematika. Tadi yang sebelumnya variabel motivasi, kan kita masuk minat. Minat belajar matematika adalah kecenderungan rasa lebih suka terhadap pelajaran matematika sehingga siswa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran matematika. Jadi minat belajar ini lebih kepada suka terhadap sesuatu. Ketika dia minat belajar matematika, dia suka terhadap pelajaran matematika. Karena kenapa? Bisa saja lingkungan keluarganya ketika dia masih kecil sudah tertantang dengan rangsangan-rangsangan bersifatnya logika, rangsangan-rangsangan yang berkaitan dengan yang dimana dalam setiap tumbuh kembang pola pemikirannya, dia selalu mendapati rangsangan-rangsangan terkait dengan lingkungan yang memberikan pilihan-pilihan yang mampu membekas pada ingatannya. Nah, misalnya saya kasih satu contoh saja. Suatu film ya, anak kecil ya, umur 2, 3, 4 tahun, kalau kita memberikan tontonan kartun animasi yang dimana animasi tersebut di dalamnya terdapat problem solving, terdapat pemecahan masalah. Saya kasih contoh saja, misalnya film, Anda tahu film Dora ya? Film Dora, film Paw Patrol, film animasi-animasi yang umum, yang dimana dalam serial animasi tersebut itu memberikan petunjuk-petunjuk. Misalnya si Dora ini ingin berpergian ke suatu tempat yang di puncak. Kemudian dalam puncak untuk melewati puncak tersebut dia diberikan sebuah pilihan, misalnya melewati sungai, melewati hutan dan lain sebagainya. Dan pilihan-pilihannya itu seperti apa? Misalnya melewati sungai, dikasih pilihan pada saat itu. Misalnya untuk menyeberangi sungai kita gunakan kendaraan apa? Kapal atau mobil. Tentunya anak-anak umur 2-3 tahun itu akan menjawabnya itu tentunya tidak mudah ya. Tetapi ketika diberikan rangsangan-rangsangan, ternyata dia diberikan rangsangan untuk memilih kapal. Kalau untuk mengendarai di laut atau sungai itu menggunakan kapal yang bisa mengapung. Jadi film-film tersebut secara tidak langsung itu melatih logika berpikir anak. Misalnya saya kasih contoh juga Paw Patrol, film animasi
Paw Patrol atau film animasi ada namanya Blades ya. Nah, kalau di film serial Nick Jr itu ada namanya Blades, yang dimana misalnya ada suatu timbangan ketika ada timbangan yang dimana Blades ini berada pada satu tempat yang memiliki timbangan 5 ya, sebesar 5, dan kemudian di satu sisi di sebelahnya memiliki timbangan sebanyak 2. Sedangkan si Blades ini ingin berada ke puncak, dari bawah ingin berada ke puncak. Otomatis ketika beratnya Blades 5 dengan timbangan satunya 2, otomatis Blades-nya ini yang yang berat ya, sehingga yang duanya terangkat. Sehingga di situ ada pertanyaan, kita butuhkan berapa timbangan lagi agar Blades ini bisa naik timbangannya ke puncak, sehingga dia bisa lolos dalam naik ke puncak untuk bisa lolos ketika dia terperangkap dalam suatu gua ya. Nah itu. Jadi kemudian ada pertanyaan seperti itu. Ada pilihan, apakah kita tambah 2 atau tambah 4, sehingga nantinya timbangannya Blades itu lebih kita pilih lebih rendah ya. Nah, ketika lebih berat otomatis Blades-nya tidak naik ke atas. Nah itu. Sehingga anak-anak menonton pada saat itu diarahkan untuk memilih angka 4. Sehingga diberikan 4, otomatis totalnya sebelah timbangan yang lainnya, totalnya dari 2 tambah 4 jadi 6. Blades-nya tetap 5, sehingga 6 ini kan lebih berat daripada 5, sehingga 6-nya turun ke bawah, timbangan yang 1 turun ke bawah, timbangan yang Blades-nya ini naik ke atas. Nah, jadi ketika anak-anak peserta didik dari tingkatan sekolah dasar PAUD itu diarah pertanyaan logikanya sering mereka dapatkan, maka tidak tutup kemungkinan minat belajar matematika itu ada. Karena sudah terasa, karena sudah terlatih dari kecil ya. Nah, itu. Karena minat ini sifatnya dia lebih suka terhadap pelajaran matematika. Ketika dia sudah suka, otomatis dia akan, namanya sesuatu yang kita cintai, sukai, kita akan belajar terhadap persoalan tersebut lebih mudah kita. Ketika kita tidak tahu, dia akan terus sampai dia bisa mendapatkan hasilnya, ketimbang sesuatu yang kita tidak suka. Nah itu ya. Oke, hasil penelitiannya juga minat belajar ya, sama dengan motivasi tadi. Semakin tinggi minat belajar matematika, siswa berkontribusi positif terhadap hasil belajar matematika siswa. Semakin rendah minat belajar matematika siswa, berkontribusi negatif terhadap hasil belajar matematika siswa. Oke, itulah variabel berikutnya terkait dengan kecemasan matematika ya. Kecemasan matematika atau maths anxiety. Kecemasan di matematika seperti apa? Kecemasan matematika sebagai perasaan ketegangan, cemas atau ketakutan yang mengganggu kinerja matematika. Cemas, seperti pertanyaan-pertanyaan di awal tadi kita jawab. Kalau dia sudah mulai cemas mendengar kata matematika, belajar matematika sudah cemas, ada takut, otomatis materi-materi yang dia terima tidak akan maksimal. Tentunya kenapa dia takut, kenapa dia cemas? Tentu ada faktor, karena tidak mungkin ada hal-hal yang dia alami yang kemudian dia berkesimpulan matematika itu membuat dia cemas. Kalau pengalaman pembelajaran dia sesuai dengan semestinya tidak ada gangguan-gangguan, maka otomatis kecemasan tidak ada pada dia ya. Jadi ada ketegangan, cemas, ketakutan yang mengganggu kinerja matematika. Kemudian faktor penyebab kecemasan matematika itu apa? Jadi ini kecemasan matematika Pak pernah angkat di artikel yang Pak teliti di tahun 2018 Pak, muat di jurnal ya. Karena itu ada beberapa faktor penyebab kecemasan matematika itu ada. Yang pertama itu berkaitan dengan faktor kepribadian ya. Misalnya faktor kepribadian ini ya, takut siswa akan kemampuan yang dimiliki, misalnya kepercaya dirinya kurang juga,
apakah saya bisa menguasai matematika atau tidak. Dia tidak percaya diri bahwa sebenarnya dia sudah apa? Dia bisa. Karena kenapa ya? Itu penyebabnya juga ada relevansi dengan mungkin motivasi belajarnya juga dia rendah, sehingga menyebabkan dia merasa takut atau cemas terhadap belajar matematika itu. Kemudian juga faktor lingkungan dan sosial. Faktor lingkungan sosial ini ya itu yang seperti katakan tadi, faktor gurunya bagaimana, faktor gurunya otomatis cara mengajarnya guru tersebut bagaimana, model pembelajarannya gunakan itu bagaimana, semuanya itu berpengaruh terhadap kecemasan matematika. Kalau model gurunya mengajar, setiap dia datang mengajar satu-satu dia tunjuk maju ke depan, atau otomatis ketika kebetulan yang si A ini pertama kali maju kemudian yang pertama kali maju dia jawab soalnya salah, kemudian pada saat itu guru mengatakan ini salah, kemudian teman-temannya mencemooh dia, otomatis itu meninggalkan kesan yang tidak baik kepada pribadinya, sehingga otomatis pada saat itu juga pada pertemuan berikutnya dia mengalami ketakutan, kecemasan, saya tidak mau lagi ditunjuk lagi. Sehingga itu faktor lingkungan dan guru dan sosial lingkungannya juga itu sangat mempengaruhi dia. Kemudian juga faktor intelektual ya. Faktor intelektual apa? Itu bersifat dengan mengarah kepada IQ-nya dia ya, bagaimana tingkat IQ-nya dia, bagaimana dengan tingkat kecerdasan intelektualnya juga. Bagaimana kecerdasan intelektualnya dia. Kenapa kalau berbicara masalah faktor IQ ini ya tentunya namanya soal matematika, pembelajaran matematika itu harus selalu diulang-ulang. Setelah belajar di sekolah dia belajar di rumah juga selalu diulang dan selalu terasa, selalu tertantang, selalu mencari menjawab soal-soal yang baru lagi dan cara-cara yang berbeda. Sehingga rangsangan-rangsangan yang lingkungan-lingkungan yang membuat dia berpikir cepat terkait dengan ketika IQ-nya tinggi. Karena kenapa IQ-nya tinggi? Otomatis karena pola belajarnya berbeda. Dia memiliki motivasi belajar yang tinggi, minatnya dia tinggi, sehingga setiap hari itu dia belajar beda dengan orang yang memiliki motivasi belajarnya rendah, sehingga intelektualnya juga sudah terasah. Ketika intelektualnya tidak terasah, otomatis ketika muncul yang pertama itu yang memiliki rasa cemas atau takut, ya. Kemudian skala kecemasan matematika. Kecemasan matematika ini dikategorikan menjadi 3. Cemas terhadap belajar matematika dalam proses belajar mengajar, dan kedua cemas terhadap tes. Kecemasan terhadap tes. Ada kalanya begini ya. Kecemasan terhadap tes ini menimpa juga bukan cuma orang-orang yang siswa yang memiliki IQ-nya tinggi, IQ yang rendah, IQ tinggi juga memiliki kecemasan tes ya, kecemasan terhadap tes. Sehingga itu dalam menyusun soal, membuat soal, ketika soalnya banyak, bahkan masalah teknis saja itu mempengaruhi. Misalnya ada 10 soal, kita ketik ada 10 soal dan antara nomor 1, 2, dan 3 itu tidak ada spasinya. Pokoknya soal-soalnya itu berdekatan sekali. Ketika kita bacakan kepada siswa tersebut akan muncul kecemasan terhadap tes tersebut ketimbang soalnya jumlahnya sama tetapi ada spasinya antara soal 1 dan soal 2 itu ada jaraknya. Itu beda pengaruhnya ketimbang yang tidak ada spasinya. Masalah teknis saja itu punya pengaruh terhadap kecemasan ya. Jadi skala kecemasan matematika itu ada terhadap belajar matematika, kecemasan terhadap tes. Karena kenapa? Tes itu kan psikologinya berbeda dengan belajar. Kalau tes itu dibatasi waktu dan jumlah soalnya ada. Kalau orang pintar kadang-kala ketika dia memiliki kecemasan tidak terbiasa, otomatis dia ketika mengerjakan waktunya sudah mulai habis ini, sementara dia masih beberapa soal yang dia jawab. Tentunya itu menghasilkan kecemasan juga. Kemudian kecemasan terhadap tugas, tugas-tugas. Jadi kecemasan terhadap tugas, PR dan sebagainya. Jadi skala kecemasannya itu ya. Kemudian kesimpulan hasil penelitian tentang kecemasan matematika. Ini berbalik ya. Kalau semakin tinggi kecemasan matematika maka semakin
berkontribusi negatif terhadap hasil belajar matematika siswa. Sebaliknya, semakin rendah kecemasan matematika siswa berkontribusi positif terhadap hasil belajar matematika. Dengan kata lain, cemasnya tinggi maka hasilnya rendah. Cemasnya rendah maka hasilnya tinggi. Itu ya terkait dengan kecemasan matematika. Variabel terakhir ya, disposisi matematis. Apa itu disposisi matematis? Sikap produktif atau sikap positif serta kebiasaan untuk melihat matematika sebagai sesuatu yang logis, berguna dan berfaedah, bermanfaat. Jadi kalau kita melihat apa sih manfaat kita belajar teorema Pitagoras misalnya. Tapi ketika teorema Pitagoras ada yang beranggapan itu kan cuma materi biasa saja, materi prasyarat di sekolah. Tapi ketika ada yang berpandangan bahwa teorema Pitagoras ini sangat bermanfaat ketika saya kuasai, ketika saya berhadapan nanti ketika dia akan membuat suatu bangunan, kerangka, siku-sikunya atau bagaimana, dia meyakini bahwa materi itu akan bermanfaat ke depan, maka dia memiliki disposisi yang positif. Nah, disposisi matematis yang positif. Nah, skala oke. Jadi ini maaf ya, ini bukan skala kecemasan. Ini indikator ya. Ini indikator disposisi matematis ya. Indikator disposisi matematis. Nah, bukan skala kecemasan matematika. Ini indikator disposisi matematis ya. Jadi ada beberapa indikator disposisi matematis. Yang pertama itu terkait dengan rasa percaya diri dalam menggunakan matematika, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan, dan memberikan alasan. Dia percaya diri ketika dia belajar matematika, dia tahu menggunakannya, peruntukannya dia tahu. Nah, jadi karena dia dari awal sudah memiliki rasa percaya diri. Kemudian fleksibilitas. Nah, fleksibilitasnya apa? Jadi dalam menyelidiki gagasan matematika atau menyelesaikan soal, dia mempunyai cara yang berbeda, cara baru, metode-metode alternatif menjawab soal yang seperti biasanya menggunakan rumus A, tapi ketika dia tertantang, oh saya yakin bahwa ada rumus lain yang bisa menjawab soal tersebut, tidak hanya rumus yang A itu, ada rumus B yang bisa menjawabnya juga itu. Nah, kemudian tekun dalam mengerjakan tugas ya. Ketekunan juga itu merupakan indikator daripada dia memiliki disposisi matematis. Dia memiliki sikap yang positif terhadap matematis, cara pandangnya. Kemudian dia merefleksikan kinerjanya. Nah, misalnya setiap dia mengerjakan suatu soal atau suatu pekerjaan, dia merefleksikan mulai dari awal sampai akhir ini apa tidak ada kesalahan. Apa soal jawaban yang saya dapatkan ini sudah betul-betul jawaban yang benar. Nah, dia mengevaluasi kembali. Itu yang dikatakan dengan merefleksikan. Rumusnya yang digunakan apakah sudah benar, cara pengerjaannya apakah dia sudah benar. Nah, sehingga ini yang memiliki namanya disposisi matematis. Yang kemudian terakhir menilai aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ilmu matematika ini dia tidak hanya dia dapatkan secara abstrak di sekolah, tapi dalam pengaplikasian di kehidupan sehari dia yakini bahwa ada manfaatnya. Nah, ini sehingga dia memiliki namanya sikap disposisi matematis ya. Hasil penelitiannya juga semakin tinggi disposisi matematis siswa berkontribusi positif terhadap hasil belajar matematika siswa. Semakin rendah disposisi matematis siswa berkontribusi negatif terhadap hasil belajar matematika siswa. Jadi sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Saya harapkan Anda memiliki motivasi belajar yang tinggi, minat belajar yang tinggi, kecemasan yang rendah, disposisi yang tinggi terhadap dengan matematika ya. Karena kenapa? Karena Anda sudah memiliki memilih prodi pendidikan matematika, otomatis Anda sudah mengetahui faktor-faktor penyebab terkait dengan ranah afektif sikap daripada matematika itu
sendiri. Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ranah kognitifnya, variabel-variabel dalam ranah kognitif. Sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Saya harapkan dapat Anda simak baik-baik, dapat Anda pahami, dimengerti. Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.